selamat datang di podcast Departemen Akuntansi FEB apalagi kalau bukan Aksara. Gali informasi, hantarkan aspirasi. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada sobat akuntansi di rumah yang telah mengisi link aspirasi yang telah disebarkan sebelumnya. Sebelum mulai episode kali ini, perkenalkan kami adalah MC Aksara yang akan memandu podcast di episode kali ini. Perkenalkan saya Aika Ternada bersama dengan rekan saya Elman Prastio, di kali ini kami akan membahas mengenai aspirasi mahasiswa yang tentunya sangat penting dengan narasumber yang tidak kalah penting. Dengan podcast bertema Salurkan Aspirasi Menuju Perubahan yang Pasti. Oke, Aman, aku mau tanya deh ke kamu. Menurut kamu nih ya, kenapa sih penting untuk kita ini menyampaikan aspirasi-aspirasi di kampus? Dan bagaimana sih caranya agar nih seorang mahasiswa itu benar-benar didengar, Elman? Menurutku sih tentunya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi di kampus itu sangat penting dikarenakan kita juga perlu mendapatkan fasilitas-fasilitas atau apapun itu yang dapat membantu atau menunjang kegiatan akademik kita maupun non akademik kita di kampus. Kemudian untuk menjawab aspirasi tersebut, mungkin kami telah mengundang nih teman-teman narasumber yang sangat penting kali ini, yaitu Ibu Dianatin Ira Fahmi, SPD, MID, PhD, selaku Kepala Departemen Akuntansi. Selamat datang Bu Diana. Selamat datang, Bu Diana. Terima kasih telah mengundang saya untuk hadir di acara Aksara kali ini. Baik Ibu, bagaimana Ibu perasaannya diundang di podcast Aksara melihat ini merupakan kali kedua ya Benar Elman sekali. dari Ibu Diana menjadi narasumber kami setelah tahun lalu. Senang sekali tentu saja karena ini tahun kedua masa kepemimpinan saya di Departemen Akuntansi. Di tahun pertama itu kali pertama ya, kemudian bisa berbincang, mendengarkan aspirasi dari teman-teman di Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi. Dan ini kali kedua tentu saja super excited untuk mendengarkan apalagi aspirasi dari teman-teman kita setelah di tahun kedua kepemimpinan saya ini. Tentu saja dengan harapan besar semoga lewat kegiatan seperti ini kemudian bisa tersambung atau terkoneksi antara apa yang diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa dengan di Departemen Akuntansi sehingga bisa harmoni kerjasama kita. Baik Ibu, tentunya kami juga super excited nih untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kepada Ibu Diana. Nah, sebelumnya untuk kabar sendiri Ibu, apakah sehat atau bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah ini meskipun masih masa liburan tetapi memang jadwal super padat ya, tetapi insya Allah semoga selalu diberikan kesehatan sehingga terus bisa melayani mahasiswa serta seluruh sivitas akademika di Universitas Negeri Malang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ke aspirasi yang mungkin paling mendasar ya Aika, Iya benar. yang akan disampaikan oleh Aika terlebih dahulu. Baik Ibu Diana, saya akan menyampaikan aspirasi pertama dari Sobat Akuntansi di rumah. Jadi untuk yang pertama Ibu, aspirasi pertama ini mengenai penugasan ya Elman. Benar sekali. Jadi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki tugas atau mendapatkan nilai tambahan melalui proyek-proyek tambahan guna meningkatkan nilai hasil akhir semester yang apabila ternyata hasil akhir itu dirasa kurang, Ibu. Jadi, untuk aspirasi pertama ini bagaimana tanggapan dari Ibu Diana? Apakah mohon maaf itu tadi saya agak kurang paham, apakah mahasiswa yang meminta untuk diberikan tugas-tugas tambahan ataukah dosennya justru yang meminta untuk ada proyek tambahan sehingga mahasiswa perlu untuk bisa melakukan itu untuk memperbaiki nilai-nilainya, itu bagaimana coba Baik, Aika? baik Ibu. Mungkin jika dilihat dari aspirasinya mahasiswa ini itu berarti dari mahasiswanya itu sendiri Bu. Jadi mahasiswa itu meminta adanya tugas tambahan untuk memperbaiki nilai ini Bu di akhir. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Bu ya? Jadi seperti di luar 100% penilaian itu. Oh, baik. Jadi begini ya, dalam perkuliahan semuanya sudah terencana. Dan rencana itu secara formal itu tertuang di dokumen yang namanya RPS. Rencana Pembelajaran Semester. Tiap awal pertemuan dosen itu wajib menjelaskan dan memberikan rencana pembelajaran satu semester tersebut kepada mahasiswa.
Di samping diberikan dan dijelaskan secara langsung, juga harus disematkan di platform digital kita yang namanya Si Pejar. Nah, dari situ kemudian mahasiswa bisa mengetahui bagaimana plan ke depan, apa yang harus dia persiapkan, apa yang harus dia lakukan, karena di dalam dokumen tersebut dan lewat penjelasan oleh dosen di pertemuan pertama dengan mahasiswa tiap semesternya, mahasiswa jadi mengetahui apa yang harus dia lakukan, aktivitas pembelajaran apa yang harus dia tempuh selama satu semester tersebut, termasuk juga asesmennya atau penilaiannya. Nah, dosen harus memberikan kejelasan. Penilaiannya itu apa saja? Misalnya, penugasan itu berapa persen proporsinya? Ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau tugas-tugas yang berbau proyek, ya, berbasis project atau problem based atau yang case method, itu biasanya porsinya besar, pembobotan penilaiannya. Nah, di situ kemudian dari assessment itu harapannya itu yang akan menggerakkan behavior atau attitude-nya mahasiswa untuk bisa bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan di tiap mata kuliah tersebut. Jadi di tiap mata kuliah kan diawali dengan apa capaian pembelajarannya, apa yang harus dikuasai siswa, mahasiswa, apa yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai itu, dan kemudian apa yang harus dievaluasi atau diteskan atau yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa mencapai tujuan atau capaian pembelajaran tadi. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau baik dosen maupun mahasiswa sama-sama punya awareness yang sama terkait skenario ini yang tertuang pada dokumen RPS, maka mestinya tidak perlu lagi kemudian ada pertanyaan atau aspirasi, oh ternyata di akhir saya masih baru menyadari kalau saya perform saya itu masih kurang sehingga saya butuh proyek-proyek tambahan yang sebenarnya itu tidak ada dalam rancangan perkuliahan semester itu. Begitu ya Mas ya? Iya. Sehingga harapannya kami berharap besar, andaikan kurang jelas skenario pembelajarannya atau rancangan pembelajaran satu semester itu dari dosen, mohon kepada teman-teman mahasiswa juga turut menyampaikan kepada dosen masing-masing, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut atau bagaimana sehingga teman-teman bisa tahu persis day by day atau week by week kegiatan yang harus dilakukan dan assessment yang harus dilaksanakan. Begitu. Seperti itu ya, sehingga sudah tahu persis, oke, tugas ini proporsinya 20%. Saya harus berjuang keras untuk bisa, iya. Kemudian UTS, UAS sekian persen saya harus berjuang. Sehingga sampai di titik akhir, ya sudah, saya sudah tahu bagaimana perform atau kinerja saya selama satu semester tersebut. Begitu. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, untuk tugas-tugas yang berpresentasi kecil itu juga perlu untuk ditingkatkan juga Bu ya, perlu untuk dikerjakan dengan baik Bu ya. Jadi tidak hanya poin-poin nilai yang besar saja, tetapi yang kecil juga tetap dilaksanakan teman-teman. Dan benar sekali seperti kata Bu Diana, untuk mencapai target atau tujuan teman-teman itu perlu memperhatikan KRS yang telah diberikan. Ketika memang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan kepada dosen terkait, biasanya di pertemuan pertama itu RPS ya mungkin, benar, bukan RPS. KRS. Oh iya, mohon maaf Bu. Maksud saya RPS. Ya, jadi bisa memperhatikan di RPS, kemudian kalau memang kurang jelas itu bisa ditanyakan ke dosen terkait. Biasanya di pertemuan pertama itu akan dijelaskan ya Ibu Diana ya. Iya betul, harus dijelaskan, diberikan dan disematkan di Si Pejar. Seperti Begitu. itu teman-teman. Baik, mungkin selanjutnya akan berlanjut ke aspirasi selanjutnya nih Bu Diana. Oke. Baik Ibu, untuk aspirasi selanjutnya dari Sobat Akuntansi di rumah, yaitu mengenai perlombaan ya Man. Jadi untuk aspirasi selanjutnya yaitu mengenai apabila seorang mahasiswa itu mengikuti lomba internasional
yang pelaksanaannya itu di luar negeri, Bu. Apakah bisa mengajukan pendanaan? Oke, nah ini pertanyaan menarik. Jadi kami senang sekali kalau ada aspirasi semacam ini, paling tidak berarti teman-teman sudah tergelitik ya untuk mengikuti Benar. kompetisi-kompetisi internasional. Baik, yang pertama perlu kami jelaskan memang di era sekarang itu mahasiswa diharapkan tidak melulu beraktivitas di perkuliahan saja, tetapi mari kita lengkapi pengalaman hidup kita selama kuliah ini dengan mengikuti beragam kegiatan. Salah satunya adalah mengikuti beragam kompetisi akademik maupun non-akademik. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman kalau misalnya mengikuti kompetisi internasional, misalnya di luar negeri atau internasional di luar kampus begitu saja, karena ada beberapa event yang tajuknya itu memang event internasional tetapi diadakan di Indonesia itu juga banyak. Nah, itu pada dasarnya fakultas tidak hanya mendorong tetapi juga memfasilitasi dengan pendanaan tentu saja. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan proposal pengajuan dana itu ke fakultas lewat wakil dekan 1. Nah, di situ akan dipertimbangkan, diproses bagaimana peluang mahasiswa tersebut, bagaimana kesungguhan, komitmen, dan juga persiapan mahasiswa sehingga dapat ditentukan berapa biaya atau pendanaan yang akan diberikan pada tiap level kompetisi tersebut. Departemen sebenarnya juga menganggarkan sekian persen dari anggaran departemen, namun demikian biasanya pintu pertama itu lewat fakultas dulu dan kemudian lewat departemen, kecuali memang departemen telah menganggarkan anggaran yang khusus untuk beberapa kegiatan mahasiswa yang sifatnya internasional, misalnya magang di luar negeri atau riset di luar negeri yang memang kami rancang secara khusus untuk itu, kami persiapkan secara khusus untuk itu. Ada sekian persen anggaran yang memang untuk kompetisi, tetapi sekali lagi kami juga melihat bagaimana potensi mahasiswa ini, bagaimana peluang mahasiswa ini, dan juga level kompetisi yang diambil begitu. Nah, biasanya mahasiswa itu kadang kita punya sih tipe-tipe mahasiswa yang dia fight duluan dan kemudian bisa menang kemudian minta reimburse dari fakultas, seperti itu juga bisa modelnya. Jadi tidak di awal begitu, seperti itu. Yang terpenting sih yang perlu saya highlight tentu saja teman-teman, yang pertama motivasinya dulu dan komitmennya dulu, semangatnya dulu untuk mencoba beragam kompetisi itu, dan kemudian aspek yang berikutnya pendanaan bisa kita diskusikan bersama-sama gitu. Untuk terkait hal tersebut Bu ya, selain mengajukan proposal, itu perlu mengajukan apa lagi Bu? Ke bagian departemen maupun fakultas. Kemudian Ya, untuk tahapnya sendiri, apakah ada tahap-tahap khusus yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada sobat akuntansi di rumah? proposal saja sebenarnya, proposal ya tentu saja dilengkapi dengan bukti yang relevan ya, misalnya posternya atau bagaimana begitu. Yang paling berpeluang didanai adalah yang sudah masuk ke tahap-tahap akhir ya, misalnya menjadi finalis atau bagaimana begitu sehingga punya peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Nah, itu juga berpeluang sangat besar untuk dapat pendanaan dari fakultas, bahkan universitas. Jadi teman-teman kita yang misalnya mahasiswa Departemen Akuntansi yang berprestasi kemarin, misalnya Saudari Nilu, mestinya kenal ya, atau Saudara Arif, Saudara Yongki, dan juga kalau zaman dulu saya sendiri sih Bu Diana. Itu kami mengajukan sampai ke level universitas. Untuk level yang makin besar kita biasanya butuh pendanaan yang lebih besar dan kita pertama akan target universitas terlebih dahulu dan kemudian baru berturut-turut ke bawah. Jadi yang penting ya itu aja sih, proposal di dalamnya sudah ada rincian pendanaan ya, dilampiri dengan brosur, poster atau bukti yang relevan. Ya, Begitu. tentunya memang sudah ada template-nya juga Bu ya, sepertinya proposalnya yang sudah disebarkan. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin mendapatkan template atau apa
seperti proposal yang akan diajukan itu bisa mendapatkannya mungkin ke dosen pendampingnya, dosen pembimbing akademiknya, itu bisa teman-teman. Tapi saya pikir yang paling penting pertama mahasiswa itu silahkan komunikasi dengan sesama mahasiswa, itu paling penting. Jadi jangan diem aja kemudian tiba-tiba ini. Jadi semuanya harus koordinasi dulu. Misalnya tadi belajar dari kakak tingkat yang memang sudah sangat powerful di bidang kompetisi, kenapa tidak? Ya. Jadi jangan dipikirin sendiri gimana ya caranya gitu, lebih cepat Anda komunikasi. Nah, itu akan cepat tahu. Itu juga akan makin memperluas networking kita dan sangat penting selama mahasiswa untuk memperluas jejaring ini. Tidak hanya dari fakultas saja atau departemennya saja, tetapi juga teman-teman yang di luar departemen. Karena itu saya lihat kan misalnya kompetisi Belmawa yang seperti PKM itu kan kita saling kolaborasi ya dengan berbagai fakultas lain di UM, itu luar biasa ya, itu jejaring yang luar biasa dan akan terus sustainable harapannya ke depan. Itu terkait perlombaan internasional, Bu. Nah, ini mungkin selanjutnya saya ingin menyampaikan aspirasi dari saya sendiri nih, Bu. Ini berkaitan dengan perlombaan juga, karena ini perlombaan tersebut bisa disampaikan di yang ingin saya sampaikan. Jadi ini terkait tentang SKN, Bu. Nah, ketika misalnya mahasiswa itu sudah mencapai nih, Bu, mencapai poin SKE yang sudah ditentukan. Misalkan untuk angkatan 2023 seperti kami, itu diminta untuk mendapatkan 75 poin. Nah, misalkan ketika di semester 3 nanti, kami sudah mencapai sebanyak 75 itu. Sangat percaya diri ya. Kemudian, apakah, dan sudah terpenuhi nih Bu ya, berarti apakah kita diminta untuk tetap mengisi KRE di semester selanjutnya? Dan itu kenapa kita diminta untuk mengisi KRE tersebut? Ketika sudah memenuhi. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa semangatnya diberlakukan sistem ini kan gitu. Sistem ini bukan semata dirancang oleh Departemen Akuntansi, bukan, tetapi ini adalah sistem yang dibangun oleh kampus kita tercinta, Universitas Negeri Malang. Kami menyadari bahwa menjadi mahasiswa, kami mendidik generasi agent of change, kan begitu. Menjadi agent of change nanti di masyarakat, berdampak positif pada masyarakat, itu tidak mungkin jika hanya dari perkuliahan semata yang kemudian hanya berinteraksi di kelas-kelas biasa. Anda butuh banyak bergerak di luar kelas, membangun jejaring seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian berkompetisi, mengasah skill, kompetensi, ya, termasuk melakukan aktif dalam organisasi, berkegiatan ilmiah, seperti juga teman-teman ini kan juga aktif dalam organisasi. Inilah yang justru sangat penting nanti di masyarakat. Di samping juga tentu saja memperkuat bidang keilmuan masing-masing lewat perkuliahan. Nah, dengan demikian, maka kemudian universitas melihat fenomenanya ternyata sangat sedikit teman-teman kita, mahasiswa kita yang aktif dalam berorganisasi, yang aktif untuk menggali potensi lewat beragam kompetisi dan prestasi, yang kemudian mencoba untuk aktif dalam kegiatan pengembangan ilmiah maupun mengikuti beragam sertifikasi, itu sangat sedikit. Sehingga SKPI, semacam dokumen yang berisi track record Anda selain perkuliahan yang kemudian diakui oleh universitas, ini menjadi sangat jarang didapatkan oleh mahasiswa. Kenapa? Ya karena sangat jarangnya mahasiswa berkegiatan di luar perkuliahan. Oleh karena itulah mulai tahun ini kemudian diluncurkan skema ya, di mana mahasiswa harus menunjukkan apa saja aktivitasnya di luar perkuliahan lewat 4 bidang kegiatan itu. Yang pertama mungkin masih ingat ya Mas Elman sama Mbak Aika, apa? 4 indikator. Yes, pengembangan diri. Yang kedua, prestasi dan penghargaan. Yang ketiga,
Sertifikasi dan pelatihan. sertifikasi dan pelatihan, dan yang keempat aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah. Ya, aktivitas ilmiah. Nah, 4 hal inilah yang diharapkan dilakukan oleh mahasiswa selain tentu saja fokus juga pada perkuliahannya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi gimana, Mas? Apabila mahasiswa pada tahun tertentu itu ternyata sudah cukup Sudah cukup. poin SKE-nya, apakah perlu untuk memprogram SKE lagi SKE pada lagi. semester berikutnya? Nah, ini kalau secara sistem dari universitas memang tiap semester itu wajib memprogram KRE tersebut, kartu rencana ekstrakurikuler, yang pelaksanaannya bersamaan dengan KRS, kartu rencana studi. Jadi tiap awal semester teman-teman ini KRS-an dan KRE-an. Walaupun mungkin Mas Elman ini yang semester ini percaya diri ya, sudah 75 sudah tercukupi. Namun demikian nanti di semester berikutnya tetap akan ada pop-up atau notif di sistem siakat saudara masing-masing untuk mengisi KRE. Kenapa? Agar yaitu tadi semakin banyak aktivitas di luar perkuliahan yang dapat dirasakan atau dialami oleh mahasiswa yang penting nanti bagi kehidupannya di masyarakat nanti, begitu Mas. Jadi itu tidak akan hilang kok poin-poin itu. Nanti siapa tahu Mas Elman ternyata setelah dihitung di akhir ketika wisuda ternyata Mas Elman ini poinnya paling banyak untuk kegiatan ekstrakurikuler sehingga dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi kategori non-akademik. Jadi pada saat wisuda nanti itu tuh ada mahasiswa berprestasi kategori akademik yang indikatornya dari cepatnya masa studi, penyelesaian masa studi, dan banyaknya atau tingginya IPK. Nah, kalau yang non-akademik ini, wah biasanya tepuk tangannya lebih meriah saudara karena akan dijejer prestasi-prestasinya itu di layar sebesar itu di Geraha Cakrawala, dan kita tuh sangat mengapresiasi mahasiswa ini karena luar biasa dia kiprahnya selama menjadi mahasiswa, baik yang level nasional maupun yang global. Seperti itu. Jadi semangat Mas Elman, Mbak Aika, siapa tahu ini ada peluang nanti untuk menjadi mahasiswa berprestasi non akademik dengan banyaknya, bukan hanya banyaknya ya, dan juga berkualitasnya aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler yang dilakukan selama studi. Begitu. Baik Ibu. Ketika misalkan kita sudah mengisi KRE, Bu, KRE, dan misalkan SKE yang kita isi itu sebanyak 40. Nah, tetapi ternyata ada 15 poin yang tidak tercapai di semester itu. Nah, itu pengaruhnya bagaimana ya, Bu? Ya pengaruhnya poinnya saja sih sebenarnya Poinnya yang saja. jadi tidak seperti KRS yang kalau Anda tidak berhasil menuntaskan mata kuliah atau tidak menunjukkan performa yang optimal di mata kuliah tertentu, maka kemudian Anda akan otomatis gagal ya studinya D atau E, dan kemudian harus menempuh atau mengulang mata kuliah tersebut pada semester-semester berikutnya. Kalau yang KRE ini pada dasarnya kalau kita rencanakan sekian SKS tetapi kemudian tidak terrealisir, ya berarti bagaimana? Anda nggak akan dapat poin, dan kemudian bagaimana konsekuensinya kira-kira? Mungkin bisa mengulang mengisi lagi di semester depan. Bisa, Untuk tapi mencoba. artinya konsekuensinya adalah tagihan poin KRE Anda itu akan mengumpul di belakang. Ya kan? Semester ini saya malas mewujudkannya, semester depan malas lagi mewujudkannya. Semester depan malas lagi mewujudkannya, tiba-tiba begitu masa yudisium datang di depan mata, loh masih ada 100 poin KRE yang belum saya tempuh. Nah, tidak bisa yudisium. Tidak bisa yudisium, sehingga harapannya ini dicicil di tiap semester agar Anda tidak berat di akhir masa studi nantinya.
Kalau zaman-zaman sebelumnya kan kakak tingkat saudara yudisium itu ya selesainya studi saja selesai. Nah, sekarang dicoba di-challenge oleh universitas, yudisium itu harus tuntas studi dan juga harus tuntas poin KRE itu. Begitu. Berarti kita perlu membagi-baginya Bu ya di setiap semester agar ada kegiatan di tiap semesternya. Ya, yaitu pentingnya planning dan itu maksud dari adanya kartu rencana ekstra di tiap semesternya agar kita bisa memplanning sedikit demi sedikit dan kemudian nanti bisa selesai dan tuntas di akhir masa studi. Apapun itu kalau tidak di planning berat loh Mas, ya nggak? Setuju nggak? Ya, Setuju. betul. Karena dengan planning itu akhirnya itu yang akan menggerakkan attitude kita, ya kan? Kalau kita tidak planning, ya sudah, kita tidak akan melakukan hal itu. Sehingga pada dasarnya ini adalah sistem yang dibangun untuk menggerakkan behavior atau attitude-nya mahasiswa ini agar mau berkegiatan di luar perkuliahan. Sama seperti Mbak Aika dan Elman, kalau di awal dulu masa kuliah tidak pernah merencanakan saya mau ikut organisasi, kira-kira sekarang menjadi pengurus HMD apa tidak? Tidak, tentunya kita melakukan apa ya planning ya Iya. Aika. Sudah sempat ya itu terpikir itu sejak kapan itu? Kalau Aika sendiri gimana? Aika dulu. Mungkin pas pengumuman lolos UTBK ya Bu. Oh, sudah terpikir Iya, ya? sudah terpikirkan. Oke, ya. saya harus ikut organisasi gitu misalnya. Iya. Kalau Elman? Kalau saya sendiri itu waktu PKKMB ya Bu, saya melihat kakak-kakak itu sangat apa ya keren gitu. Jadi Oh. mereka mau mendedikasikan waktu liburnya untuk membantu kita semua. Jadi saya berpikir untuk apa ya ingin menjadi pengurus organisasi. Jadi di semester pertama itu mengikuti volunteer terlebih dahulu, kemudian di semester kedua baru join organisasi. Kalau planning saya seperti itu. Oke, artinya segala sesuatu itu kalau di planning itu yang akan menggerakkan langkah kaki kita gitu ya. Iya. Jadi penting sekali untuk memplanning lewat KRE itu aktivitas-aktivitas apa yang teman-teman perlu lakukan di luar perkuliahan. Oke, kita bisa lanjut ya, Alman. Kita akan beranjak Ibu ke aspirasi selanjutnya dari Sobat Akuntansi di Rumah, yaitu mengenai ini sekarang kita akan membahas ujian Ibu. Jadi ada beberapa dosen Ibu yang mengadakan ujian itu sebelum jadwal seharusnya. Jadi dari Ibu Diana sendiri apakah ada pendapat mengenai ini Bu? Kalau menurut saya nih Bu ya, sebenarnya untuk dimajukannya itu sebenarnya tidak apa-apa jika dimajukan hanya misalnya 1 minggu nih Bu. Tapi menurut mahasiswa yang menyampaikan aspirasi ini, itu mengatakan bahwasanya ujiannya itu dimajukan 1 bulan sebelumnya. Nah itu pendapat Bu Diana seperti apa dan apakah Ini itu ujian diperbolehkan? tengah semester atau akhir semester? Akhir semester ini. Oh, akhir semester. Ada beberapa karakteristik mata kuliah yang berbeda, begitu ya. Beberapa mata kuliah, biasanya kalau saya amati ya, mata kuliah core akuntansi, dia akan rigid ujian tengah semester dan akhir semesternya. Namun pada mata kuliah kependidikan misalnya, ini ada yang pendidikan, prodinya, tidak ada. Kebetulan kami berdua Murni. Oh, murni murni semua. Pada mata kuliah kependidikan itu biasanya lebih banyak menerapkan project atau ya sesuatu seperti itu dari awal sehingga tidak terlalu rigid jadwal UTS maupun UAS-nya karena itu dikompil menjadi bentuk project yang long term, jadi jangka panjang project-nya, project besar begitu, tidak sekedar satu tugas diselesaikan 1 week begitu tidak, tapi itu bisa berlangsung sampai 1 semester. Dengan demikian pada beberapa mata kuliah yang seperti itu, maka biasanya ininya lebih fleksibel ya jadwal untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester, bahkan ujian akhir semesternya kadangkala adalah dalam bentuk yaitu tadi presentasi projectnya, misalnya pada mata kuliah desain pembelajaran online misalnya kalau untuk mahasiswa S1 pendidikan akuntansi itu akan ya harus show up apa project
atau desain pembelajaran online yang telah dirancang dan telah entah dimasukkan dalam platform-platform digital seperti Coursera atau Udemy atau yang lain-lainnya, itu mereka akan seperti itu modelnya. Nah, tetapi secara umum memang universitas telah merancang ada jadwal tertentu untuk ujian ini, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Harapannya memang pada masa itulah dilakukannya ujian tengah maupun akhir semester ini. Misalnya untuk semester depan, semester gasal 2024-2025 kalau tidak salah ya, bisa dicek di kalender akademik, itu bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an Oktober, itu akan berlangsung ujian tengah semester, dan di akhir Desember itu akan berlangsung ujian akhir semester. Kami terus menghimbau dosen kami untuk melakukan ujian sesuai dengan jadwal tersebut, begitu. Mungkin ada kasus tertentu ya walaupun ini sangat kasuistik, misalnya dosen yang harus kebetulan berkegiatan di luar negeri, ini yang terjadi di semester lalu, sehingga terpaksa harus mendahulukan jadwal ujiannya seperti itu. Nah, itu mungkin akan lebih baik jika departemen turut memberikan support system sehingga kami mungkin bisa menghandle itu pada jadwal yang semestinya. Itu juga salah satu evaluasi dari kami, karena yang kemarin itu ya sempat kami miss terkait dengan hal itu, sehingga ya memang dosen kami bertugas di luar negeri dan kemudian tidak bisa melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang semestinya. Dari departemen bisa memberikan support system terkait dengan hal itu. Mungkin kami yang akan masuk menggantikan dosen tersebut sesuai dengan jadwal ujian. Sehingga overall sebenarnya kami sangat berharap semua dosen kami akan melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester sesuai dengan yang dijadwalkan dan tercantum di kalender akademik Universitas Negeri Malang. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk sebenarnya ujian itu bisa saja dimajukan melalui proyek-proyek ya Ibu ya. Tapi untuk yang dimajukan seperti itu akan menjadi bahan evaluasi lagi ke depannya agar bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin sedikit saya koreksi, bukan Oh iya. dimajukan dengan proyek-proyek, tidak begitu. Oh iya, tidak. Tapi beberapa tipikal mata kuliah itu adalah tipikal mata kuliah proyek, di mana ujiannya itu tidak seperti ujian akuntansi yang kemudian tertulis begitu terus dalam jangka waktu yang 1 jam harus diselesaikan, tidak seperti itu. Tetapi untuk mata kuliah yang berbasis proyek, itu proyeknya dari awal semester bisa sampai akhir, dan evaluasinya itu dilaksanakan terus-menerus sepanjang minggu, tiap minggu sepanjang semester itu. Nah, final project, showcase final project itu ya tetap dilaksanakan di week ke-16 atau sesuai dengan jadwal ujian akhir. Begitu Mas Elman. Jadi bukan kemudian dimajukan gitu demi project, tidak begitu ya, tetap saja. Cuman maksud saya kalau untuk tipikal mata kuliah tertentu itu kita tidak akan duduk diem kemudian mengerjakan seperti mengerjakan intermediate accounting misalnya, waktunya 2 jam, tidak seperti itu. Tetapi kita akan lebih showcase produk-produk yang diharapkan dari proyek-proyek pembelajaran tersebut gitu. Tapi waktunya ya tetap sesuai dengan jadwal kalender akademik. Mungkin Aika selanjutnya sepertinya aspirasinya itu di luar akademik Ibu. Oke. Iya Bu. Jadi untuk aspirasi kali ini itu mengenai fasilitas Ibu. Aspirasi selanjutnya dari Sobat Akuntansi yaitu mengenai perbaikan kualitas dan kebersihan kamar mandi serta wastafel selasar untuk tidak selalu dimatikan Ibu. Jadi teman-teman ini menyampaikan aspirasinya untuk memperbaiki kualitas dan kebersihan kamar mandi serta wastafel untuk tidak selalu dimatikan
Karena mahasiswa merasa setiap hari itu selalu ada di kampus Ibu, meskipun itu hari libur. Jadi eh, mahasiswa itu meminta agar terutama wastafel di Selasar untuk tidak selalu dimatikan Ibu. Ya, ini informasi baru sih sebenarnya bagi saya karena saya tidak tahu kalau ternyata wastafelnya itu mati. Tetapi pertama fasilitas itu ada di ranahnya fakultas ya. Kami akan mengkomunikasikan aspirasi ini kepada fakultas lewat wakil dekan 2 yang bertanggung jawab atas fasilitas di fakultas. Terima kasih atas aspirasinya. Sekali lagi untuk departemen itu kami tidak punya wewenang dalam hal fasilitas umum seperti itu. Namun kami tentu saja berharap fasilitas ini dapat diberikan yang terbaik begitu oleh fakultas ya, untuk kemaslahatan bersama gitu ya, agar teman-teman juga nyaman, aman gitu berada di kampus. Tadi apa Mbak? Wastafel, kemudian apa lagi? Kebersihan di toilet itu Bu. Oh, kebersihan di toilet. Kita selalu ada sebenarnya petugas kebersihan ya. Office boy-nya itu ada sebenarnya. Tapi saya juga tidak terlalu tahu. Ini toilet yang di mana? Toilet yang di gedung di 8 Ibu dan di 12 itu Oh, berarti di gedung perkuliahan ya. benar di gedung perkuliahan Ibu. Dan biasanya di gedung perkuliahan itu seperti sabun itu jarang di refill Bu. Kalau kita melihat di gedung D7, D9 itu sepertinya memang untuk sabun itu selalu di refill Bu ya. Kemudian tisu juga. Tapi kalau untuk di gedung perkuliahan itu jarang Ibu. Oke. Mungkin itu yang menggerakkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi ini. Oke, ya. Karena saya memang hanya di gedung D7 saja dan ya so far ya baik-baik saja begitu kalau untuk toilet dan sebagainya. Tapi ya itu semoga bisa menjadi perhatian fakultas ya terkait dengan hal itu. Tapi kalau perkara kebersihan saya pikir ini tanggung jawab bersama. Saya kalau datang misalnya pagi begitu jam 7 itu wah, Selasar itu penuh dengan sampah. Petugas kebersihan tentu saja adalah pihak yang memang kita rencanakan untuk bisa membersihkan ya fasilitas-fasilitas itu, tetapi itu tidak akan bisa maksimal kalau dari kita sendiri sivitas akademika itu tidak turut menjaga kebersihan. Setuju nggak? Jadi karena apalagi semuanya sudah dewasa semua ya, sehingga tahu gitu loh bagaimana sampah harus ditempatkan dan bagaimana kita harus ya di semua titik itu semuanya ya harus bersih karena tempat-tempat sampah juga sudah tersedia. Kenapa kok bisa sampah berserakan? Itu jangan sampai terjadi, termasuk juga kebersihan kamar mandi seperti yang dikeluhkan tadi. Nah, jangan-jangan ini teman-teman ini yang tidak turut menjaga kebersihan juga sehingga akhirnya makin parah begitu kondisinya. Nah, ini mari kita selaraskan ya petugas kebersihan oke, dan kita dari diri kita juga punya tanggung jawab untuk terus menjaga kebersihan tersebut. Baik Ibu. Tentunya Sivitas Akademika juga harus menjaga kebersihannya Bu ya. Dan karena memang seperti yang kita lihat itu terkadang sampah berserakan terutama di Selasar Bu ya. Nah, yang padahal yang duduk di situ siapa? Mahasiswa sendiri. Nah, berarti kan mahasiswanya ini yang belum terbuka, belum bergerak untuk menjaga, turut serta menjaga kebersihan. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Saya memiliki pertanyaan, apabila Ibu mahasiswa memiliki aspirasi yang ingin disampaikan, selain melalui Aksara Helman, selain melalui Aksara ini, teman-teman mahasiswa mungkin dan teman-teman mahasiswa baru itu bisa menyampaikan aspirasinya lewat mana Ibu agar bisa tersampaikan ke departemen maupun fakultas ini? Kalau secara struktur kemahasiswaan saya pikir teman-teman HMD lebih tahu ya bagaimana sarana untuk menyampaikan aspirasi itu, bisa lewat HMD atau lewat PEM mungkin ya, atau lewat DMF, karena biasanya kita ada forum juga untuk level fakultas yang memadukan beragam aspirasi dari semua departemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Nah, kemudian
Eh, Kalau pengen curhat dan sebagainya, ya itu kan juga aspirasi ya. Nah, benar. Aspirasi yang lebih panjang itu namanya curhat. Curhat. Dan itu biasa dilakukan teman-teman langsung ke kantor. Kantor kami selalu terbuka di D7 lantai 2, kantor ruang Departemen Akuntansi. Di ruang itu ada saya, ketua departemen, yang mengcover atau mengkoordinir semua prodi di bawah Departemen Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi, S1 Akuntansi, dan S2 Akuntansi. Dan kemudian ada para koprodi saya, ada di bawah saya, ada S1 Akuntansi, ada Ibu Aulia, ada sekretaris departemen juga, ada kaprodi S2 Akuntansi, Ibu Yana, dan juga staf departemen di situ. Sehingga sesuai eh, jam kerja, kemudian hari kerja, silahkan teman-teman untuk dapat bertemu langsung dengan kami, dan kami akan dengan senang hati mendengarkan aspirasi teman-teman semuanya. Teman-teman mahasiswa yang ada di rumah itu boleh sekali untuk datang ke kantor departemen untuk menyampaikan curhatnya ya Bu ya. Iya, Itu bisa terkait akademik ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa di cover ya Bu ya dari Departemen Akuntansi. Tidak terasa Bu ya, waktu kita sudah cukup panjang hingga saat Iya, ini. betul sekali, Alman. Mungkin sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Diana yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan menjawab aspirasi-aspirasi mahasiswa dalam podcast Aksara kali ini, Bu. Benar sekali, walaupun di hari libur, Bu Diana telah menyempatkan waktunya untuk datang menjawab aspirasi dari mahasiswa yang ada di rumah yang sedang menonton Aksara. oke. Ini sebenarnya bukan libur ya, kalau bagi kami ini hari kerja. Jadi tidak ada libur kalau Iya. untuk seperti saya ini ya, pejabat struktural. Jadi hanya ya weekend saja Weekend liburnya. saja. Ini kan masih weekday, sehingga banyak sekali aktivitas. Terima kasih sudah diundang ke Aksara ini bersama teman-teman dari HMD akuntansi yang super, yang luar biasa. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Bung, terima kasih atas waktunya dan mungkin apakah ada satu patah, dua patah kata yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa Departemen Akuntansi di rumah? Ya, jadi teman-teman mahasiswa Departemen Akuntansi, saya sebagai Kepala Departemen Akuntansi senang sekali bisa berbincang lewat forum seperti ini. Jangan lupa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan ragu untuk datang menyampaikan aspirasi ke kami, berbincang tentang berbagai problematika perkuliahan yang mungkin merisaukan atau menggalaukan teman-teman semua. Silakan, ruangan kami terbuka lebar setiap hari kerja dan jam kerja. Silahkan. Biasanya teman-teman ini makin semesternya makin atas itu makin banyak yang harus karena ternyata problematikanya makin dewasa itu ternyata makin complicated, sehingga jangan disimpan sendiri, silahkan datang ke kami. Dan sesuai dengan tagline Departemen Akuntansi, Strong Inside, Shining Outside, kami sangat berharap teman-teman dari dalam itu kita semuanya strong ya, baik intelektual, mental, maupun interpersonal kita, karakter kita kuat, dan kemudian dari situ yang akan menjadikan kita shining nanti di luar, di masyarakat, dengan prestasi gemilang dan kiprah saudara yang berdampak positif pada masyarakat. Saya tunggu kiprah positif teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Diana atas sepatah dua katanya untuk sobat akuntansi di rumah. Tentunya itu sangat menginspirasi ya, Aika, untuk sobat-sobat akuntansi yang ada di rumah. Betul sekali, Alman. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada sobat akuntansi yang telah menonton episode kali ini dan yang telah mengisi link Google Form yang kami sebarkan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya, tentunya di Aksara. Gali informasi, hantarkan aspirasi.